Oh iya. Coba-coba. Siapa teman-teman? Oke. Udah mulai agak ada suaranya ini Mbak. Iya, soalnya ini itu kita patut bersyukur sama Tuhan. Soalnya setelah berkali-kali atau kita mengadakan acara, tapi kan kita online terus nih karena pandemik. Nah, jadi bersyukur banget hari ini kita bisa ngadain acara secara offline ya, khususnya untuk di Kajian Sari Karanganyar untuk pemudanya. Iya. Kayaknya biar lebih semangat kita mau ajak buat bangkit berdiri nggak sih Mbak? Iya, ayo teman-teman kita bangkit berdiri. Nah, di sini untuk mengawali acara, nah kita bangkit dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kita bilang Christ Affection for, nanti teman-teman jawabnya Youth Generation. Jawabnya gini ya teman-teman, Youth Generation, gitu ya. Siap? Ya. Siap? Ya. Siap Marco? Ya, coba dulu nih. Christ Affection for Youth Generation. Ulangi lagi ya. Christ Affection for Youth Generation. Ya, oke. Udah nih kayaknya udah mulai panas ya Mbak ya. Ya. Atau kalau ada yang belum kenal bisa kenalan dulu samping kanan kirinya. Karena udah kita online kan Lama nggak ketemu, iya. siapa lupa ya Mbak ya. Iya, setiap kali online ibadah off cam juga gitu kan. Jadinya kan ini bisa lihat, oh ternyata samping saya wajahnya sudah berubah gitu kan. Nggak tahu nggak ketemu. Iya. Ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian, yaitu Ajaib Kau Tuhan. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Tak tertanding kekuatanmu Tuhan, Kau menutup hatiku. Serta jiwa dan pengharapan telah ku serahkan.
for Rise of Action for teman-teman. Hari ini kita mau dulu pada Mbak Terry. Cek. Selamat pagi teman-teman. Udah lama banget ya nggak ketemu kita kayak offline gini. Biasanya kan kita online terus nggak tahu wajahnya satu sama lain karena off cam ya. Ya siapa yang off cam kalau PA. Senang banget hari ini bisa ketemu wajah-wajah kalian, bisa lihat teman-teman kalian ya. Bisa lihat teman-teman gini senang banget rasanya karena udah lama banget nggak ketemu gini ya. Kita mau mulai acara kita hari ini. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan acara kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah yang berkuasa untuk hidup kami. Kami datang kepada Allah yang menuntun kami, menggerakkan hati kami, menggerakkan hati kami untuk datang ke tempat ini. Kami memuji Allah yang telah menuntun langkah kami hingga sampai saat ini kami berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah untuk tubuh kami yang bugar sehingga kami bisa sampai di tempat ini berkumpul bersama untuk Natal hari ini Tuhan. Kami membawa acara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami supaya acara ini berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan acara kami kepada tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Bicara yang nanti Tuhan yang menyiapkan hati kami supaya bisa mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setelah acara ini kami bisa mengambil penerapan yang praktis yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami secara praktis Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan waktu kami tepat ke tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat menikmati acara ya. Teman-teman, maaf untuk menyembah Tuhan. Dan kita menyucikan diri kita mau sama-sama pujikan. Kita mau pujikan lebih dalam menyembah. Dalam doa
Baik, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Tuhan, kami bersyukur kami punya kesempatan di pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk merenungkannya. Kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar Tuhan berkenan untuk mengajar kami, membuat kami memahami. Karena kami mengerti bahwa pemikiran kami tidak akan bisa memahami pemikiran-pemikiran Tuhan kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Karena itu kami berdoa agar Tuhan yang sepenuhnya memimpin renungan kami pada pagi hari ini. Terima kasih dan menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mohon izin lepas masker ya teman-teman. Jaraknya aja. Monggo, pinangge malih. Baik, Natalan offline pertama itu berarti apa gitu? Lapokmu kapan ini? Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang diberikan sebagai tema untuk perayaan Natal Komisi Muda dan Remaja GKJ Arjosari dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat 22. Saya akan bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menerima dalam hati dan kemudian menghidupinya. Teman-teman yang saya kasihi, yang terkasih dalam Tuhan, surat Petrus ini itu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tinggal di daerah Asia Minor, Asia Kecil ya. Sekarang itu negara Turki, teman-teman. Ya, jadi di atas Laut Tengah, di bawah Laut Adriatik, gitu ya, daerah Turki sekarang. Di sana ada yang disebutkan di pasal 1 ayat 1 dan 2 itu adalah surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Itu adalah wilayah Kasihan Romawi yang sekarang di wilayah negara Turki. Jadi rada ironis ya. Zaman dulu itu pusat Kristenan loh. Tapi sekarang menjadi pusat agama yang lainnya itu. Orang Kristen ini bodoh neng di. Pindah ke Indonesia. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, kalau kita baca dari pasal 1 tadi, dikatakan bahwa dari Rasul Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Ya, orang-orang pendatang. Jadi ini ditujukan pada orang-orang pendatang, orang-orang asing. Ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah parapidemos. Parapidemos itu adalah orang asing yang tinggal sementara pada satu daerah. Ini bukan berarti orang asing. Oh, terima kasih sponsornya Nestle. Apa? Nanti rekam di YouTube itu nanti. Jangan. Jadi orang asing yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ini bukan orang asing misalnya orang Yahudi yang tinggal di tidak, tetapi adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa di ayat 1 dan 2 itu mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh Kudus supaya mentaati Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini artinya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang percaya. Di dalam pandangan Rasul Petrus dengan dipimpin oleh Roh Kudus mengatakan bahwa kita orang percaya itu adalah orang asing. Kita itu di dunia ini cuma jadi pendatang. Mau mampir ngombe, ya mampir ngombe ya Coca-Cola nih iso aja mau Aqua. Artinya kita, Rasul Paulus mengatakan kamu orang percaya yang sudah mengalami pemilihan oleh Allah, sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, mengalami pekerjaan Kristus dengan percikan darahnya, itu adalah orang asing. Kita, sekalipun kita orang Indonesia, sebagai umat Tuhan, kita itu adalah orang asing di sini. Kenapa? Karena negara kita bukan di sini. Walaupun darai makan belum gitu ya, enggak ya. Tetapi kita punya kewarganegaraan rohani, yaitu di surga. Kita di sini itu hanya sementara. Suatu saat harus pulang ke rumah Bapak kita. Karena itu, Petrus menulis kepada jemaat ini, karena kamu itu adalah orang asing, hanya pendatang, mestinya punya cara hidup yang berbeda dengan lingkungan di mana kamu tinggal. Sehingga 1 Petrus itu dan nanti 2 Petrus itu isinya adalah petunjuk kepada jemaat Tuhan yang tinggal di antara masyarakat yang tidak kenal Tuhan, bagaimana mereka harus hidup.
bagaimana mereka menjaga kekudusan, bagaimana mereka mengatasi atau menghadapi pengaruh lingkungan, bagaimana mereka menghadapi pemerintah yang tidak mengenal Allah, bagaimana mereka menghadapi tekanan lingkungan karena mereka tidak suka kepada orang percaya, dan bagaimana mereka hidup sebagai sebuah jemaat. Kalau nanti mau belajar lebih lanjut, ada Pak Majelis Urusan Pemuda di sini, namanya Pak Wahyu Widyo Pramono. Itu mungkin ada program PA-nya 1 Petrus ya, dari sebagian ke bagian, sehingga teman-teman nanti tidak hanya mengenal satu bagian tok, seayat tok, tetapi bisa mengenal utuh gitu ya, utuh sak kitab. Ya, lumayan lah, supaya seumur hidup tahu moco satu kitab rampung dari awal sampai akhir. Moco tahu moco itu ya. Nggak tahu itu Pak Andika itu bisa nggak membaca dari awal sampai akhir itu ya. Tesnya itu, mesti tahu moco dulu. Ya. Soalnya kadang-kadang salah satu yang terjadi di dalam gereja adalah kadang-kadang kita mengenal firman Tuhan itu sepotong, seayat, 2 ayat gitu ya. Tapi kita jarang sekali mengenal itu sampai utuh, lengkap. Ya. Padahal untuk bisa mengerti satu kalimat, kita mestinya mengerti seluruh konteks. Betul nggak? Kalau Anda hanya ngambil WA saya sak potong sak kalimat, bu artek itu kan nanti dulu harus dibaca semua percakapannya supaya tidak salah tafsir atau tidak salah paham. Itu PR-nya Mas Majelis itu nanti. Menolong teman-teman pemuda, mahasiswa untuk belajar firman Tuhan secara menyeluruh, tidak hanya parsial mau dikutip-kutip. Oke. Baik. Nah, menurut sejarah gereja, surat ini ditulis sekitar tahun 64 Masehi. Itu sudah masa pemerintahannya Kaisar Nero, salah satu kaisar yang paling kejam di Kekaisaran Romawi. Sampai-sampai orang menyebut dia itu dengan sebutan the beast, bukan the beauty ya, tapi the beast, sang binatang buas, karena saking kejamnya, jahatnya. Dia yang kemudian menggerakkan penganiayaan kepada orang Kristen itu luar biasa. Ini belum mulai. Nanti kalau teman-teman baca surat 2 Petrus itu sudah mulai mengatakan. Dan kita tahu Rasul Petrus sendiri itu nanti kemudian dihukum mati pada masa kekaisaran Nero ini. Ketika dia akan dihukum mati disalib, dia berkata, aku tidak layak kalau aku disalibkan seperti Tuhanku. Oh gitu ya, ya sudah, sekarang dibalik, tetap disalib atau dibalik, kepalanya di bawah, semakin sakit, semakin menderita. Tapi itu bentuk betapa Rasul Petrus itu mengikuti jejak Tuhannya. Kita ingat waktu di tepi pantai itu ya, setelah Tuhan Yesus dia mengkhianati menyangka Tuhan Yesus kan berkata, Simon, anak Yunus, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali itu kan. Dan Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus mengatakan, gembalakan domba-dombaku. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, nanti suatu hari kamu akan dibawa ke satu tempat dan tanganmu akan direntangkan. Dan itu menggambarkan bagaimana Petrus kemudian menjadi martir. Nah, kita akan sekarang fokus pada ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Teman-teman, kalau di bagian ini, wah, ini go kepean KP harus ngerti ya. Itu rasa khotbah ya, muncul get out. Ya, dalam bagian itu ada 2 bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah dasar alasan kenapa kita hidup dalam kasih. Itu mulai dari kalimatnya dimulai dengan ada kata karena kamu, sebab, itu kan jadi alasannya. Kemudian ada perintah bagaimana hidup saling mengasihi, dimulai dengan kata hendaklah. Teman-teman, setiap kali kalau teman-teman lihat pola firman Tuhan itu, setiap kali Tuhan memerintahkan sesuatu pasti ada alasannya, ada dasarnya. Tidak pernah Tuhan memerintahkan sesuatu yang dia tidak lebih dulu memodali kita untuk bisa mampu melakukannya. Enggak kayak manusia itu sebenarnya kongkang-kongkong tok, tapi orang kayak modal apa tuh, pokoknya mbuh piye caramu lakonono. Tapi Tuhan tidak. Selalu pola Alkitab itu, oleh karena kamu sudah menerima ini, maka hendaklah kamu melakukan ini. Contoh ya, satu contoh ayat yang saya tulis di situ, 1 Korintus 13. Apa enggak? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah setia, sehingga dia tidak akan mencobai kamu melampaui kekuatanmu. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan mengatakan kamu siap-siap menghadapi pencobaan ya, tapi sebelum kamu menghadapinya, ini yang sudah kulakukan. 1, pencobaan itu biasa, tidak akan melewati kemampuanmu. Kenapa? Karena aku, Tuhan, itu akan mengukur. Ketika iblis akan mencobaimu, Tuhan akan mengukur kekuatan kita. Ini kuat kok lagi Mas Andika ketika pencobaan ini. Nek ra kuat, Tuhan akan mencoret proposalnya iblis. Sorry, nggak bisa. Ya, dia mengizinkan pencobaan itu hanya yang sesuai dengan kekuatan kita. Oke ya? Jadi yang pertama, kalau menurut ayat itu, Tuhan nyeleksi dulu.
Iblis mengajukan proposal, ini ada Mbak Tini mau saya coba dengan cara ini. Tuhan akan lihat nanti dulu. Tini itu, ya, Tini ibu budi ya. Tini itu kekuatannya sekian. Kemudian Tuhan melihat pencobaan yang ditawarkan iblis itu seperti ini. Kuat nggak? Kalau nggak kuat, Tuhan akan nyoret, nggak bisa. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan berarti Tini dianggap kuat. Nomor satu, Tuhan nyeleksi. Perlengkapan yang kedua adalah pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan jalan keluar. Pencobaan itu digawe sesuai dengan kekuatan kita, dan waktu dicobai dikai jalan keluar. Jadi nek ngantek masih jatuh, sing salah sopo? Mbak Tini sing salah. Kenapa? Pencobaan Kristus. Karena Tuhan sudah memberikan modal untuk menang sebenarnya. Demikian juga di ayat kita. Tuhan sudah memberikan modal supaya orang bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Jadi kalau sampai kemudian kita nanti gagal, pasti kesalahannya bukan pada Tuhan. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Wah, tugasnya terlalu berat, perintahnya terlalu berat, nggak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan atau situasi. Wah, situasinya tidak mendukung untuk mengasihi, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan itu semua. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Kita lihat alasannya dulu. Bagian pertama dari ayat ini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dikatakan di sana bahwa modal untuk bisa mengasihi dengan tulus ikhlas itu adalah karena jemaat telah menyucikan dirimu, telah memurnikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kalau dalam terjemahan yang lainnya itu menyucikan itu adalah purify your soul. Jadi masalah jiwamu sudah dikuduskan, jiwamu sudah dimurnikan. Ya. Kata yang dipakai itu adalah kata yang biasanya dipakai oleh orang Yahudi untuk menggambarkan orang melakukan ritual pembersihan. Kita nggak melakukannya ya, tapi teman-teman kita yang Muslim melakukannya. Kalau mereka mau sembahyang, mereka pasti wudu dulu. Itu adalah ritual, pakai air untuk membersihkan diri supaya layak di hadapan Tuhan, kan gitu ya. Kalau zaman dulu orang Yahudi melakukannya, mau masuk ke bait Allah ya harus bersih dulu. Ada yang disuruh nyuci pakaian dulu, ada yang motong rambut, ya, ada yang berpantang dulu untuk bisa layak di hadapan Tuhan. Karena itu waktu Tuhan Yesus itu pernah diprotes orang-orang Farisi ya, karena mereka melihat tuh muridnya Gusti Yesus sih kemprok, ya ngerti ya. Makan kok nggak cuci tangan? Itu bukan cuci tangan wijian nggon kobuan, tidak. Tapi cuci tangan yang ritual. Karena mereka enggak, berarti mereka masih najis dong. Dari jalan kan oke setan kuwi di dalan oke setan, oke sawan dan sebagainya. Kudune resik-resik itu ya. Nah, kalau orang Jawa kan masih kan. Kalau teman-teman itu layat pulang langsung apa-apa, biasanya kalau ibunya atau bapaknya itu masih orang Jawa pasti dimarahi. Pasti disuruh wisok sih. Kenapa? Karena di sana nih kuburan nih oke sawan nih, ya. Tidak kudus, sehingga ketika masuk rumah itu harus berbersih dulu baru. Sekarang apalagi tuh loh, ya, saya itu jadi malas metu. Kenapa? Setiap kali sampai di gerbang, istri saya mengatakan, adus, keramas, ubah lambine. Wah kan repot ya. Mau digo pirang jaman, penake kan digantung ya. Maksud apa kita gantung ning jobo wae. Kadang-kadang repot, tapi itu bagian ya, bagian. Nah ini dikatakan bahwa Rasul Petrus menuliskan kepada jemaat bahwa kamu itu sudah disucikan, sudah dimurnikan, bersih dari hal-hal yang najis. Modalnya itu. Nah, tetap dan dikatakan di sana kamu menerima pengudusan itu atau penyucian itu, pemurnian itu adalah dengan ketaatan kepada kebenaran. Apakah itu berarti Rasul Petrus sudah mengatakan karena kamu taat maka hidupnya jadi kudus? Oh enggak begitu teman-teman, tidak. Yang dimaksud ketaatan kepada kebenarannya adalah karena kalau kita lihat ya atasnya pasal 1 ayat 18 sampai 19 itu juga kita peraturan ya. Itu jenis tak keteke loh. Wah, zaman saya iki kan Natalan ra nggo Alkitab ya. Saya Alkitab digital kan ya. Iya. Dengan HP ini dia. Di Hadis Sari parang ya, Pak. Bahwa Alkitab pakai HP boleh ya? Oh, boleh. Di gereja lain tuh berdebat ya. Oh, ini jenenge dua Alkitab. Sebenarnya gue sumpah jabatan nganggo HP wae ora nganggo Alkitab ya. Isinya ya itu perdebatan yang saya sedang mikir, karena saya iseng ya, pikiran saya mikir nek Gusti Yesus itu hidup di zaman sekarang Alkitab kuwi buku apa HP? Karena saya mikir begitu. Akan ngerti Jawa nih nggak bisa mengambil. Oke ya, karena yang penting firman ya, dikatakan ayat 1, 18-19 dikatakan sebab kamu tahu pengetahuan tentang kebenaran bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi pemurnian itu bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena kita melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi karena pekerjaan Kristus yang menyucikan kita dengan darah.
Teman-teman, kita itu nggak bisa merubah. Itu kan masalah kemurnian hati ya. Dikatakan purify your soul, kan berarti hati di dalam. Ya. Itu nggak bisa dirubah dengan kekuatan yang di luar, teman-teman. Botol aqua, oh Nestle, pure life. Isinya banyak putih, betul nggak? Bayangkan. Kalau isinya itu wedang teh, coklat gelap itu ya, apa kopi? Wah, kopi almond, mocha. Sekarang kekinian kopinya macam-macam ya, kayak botol. Oke. Itu wah kotor sekali ini airnya. Kemudian saya ingin membersihkan air yang di dalam botol ini. Yang saya lakukan adalah bikin tak cat botol ini ya, dikletai stiker dicat sing putih. Apakah jerone tadi putih? Enggak. Perbuatan kita yang eksternal itu tidak akan pernah bisa mengubah hati yang di dalam. Hati yang di dalam hanya bisa diubah dengan pekerjaan Kristus yang mengubah hati kita. Karena itu 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Recreated, diciptakan kembali. Tapi kemudian zaman sekarang diplesetkan jadi rekreasi loh. Artinya piknik, padahal enggak. Jadi artinya rekreasi itu awalnya ya, kalau kita rekreasi itu artinya saya pergi ke sana dalam rangka untuk memperbaharui batin saya supaya tidak capek lagi. Ini biasanya rekreasi malah mulai tambah kesel, jadi merasa rekreasi baik. Kesel anyel itu, malah padu karo bojone, padu karo anake itu. Goro-goro rekreasi itu rasih rekreasi. Karena tujuan rekreasi itu adalah menciptakan ulang batin kita supaya lebih segar. Jadi itu yang pertama. Jadi dikatakan, Petrus mengatakan, jemaat kamu sudah punya modal untuk mengasihi. Kenapa? Karena kamu, hatimu, batinmu, jiwamu sudah disucikan, sudah dimurnikan. Sehingga tidak ada lagi campuran-campuran dengan berbagai macam motivasi-motivasi yang jahat, niat jahat dan sebagainya. Karena itu dikatakan, karena itu kamu sekarang akan bisa mengasihi dengan tulus ikhlas, dengan murni, tidak kecampuran apa-apa. Mengapa? Karena tindakan kasih, apakah itu membantu orang, apakah itu melakukan sesuatu, itu bisa tidak murni loh. Bisa untuk mencari pujian loh, branding, ya. Yang penting bantuannya sidik wae ning sing penting selfie-ne sing oke gitu ya, sehingga setiap orang tahu. Motivasinya bukan untuk mengasihi, tapi motivasinya supaya dipuji orang. Ada yang dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Ya tak goncengke yo, tak jajake, ning gelem dadi yangku. Misalnya itu ya, sapa sing gelem dadi yangmu itu. Misalnya ada motivasi itu, motivasinya bisa macam-macam. Dan Pak Petrus mengatakan kamu, karena kamu sudah disucikan jiwamu, sehingga ketika kamu mengamalkan kasih, kamu bisa melakukannya dengan bersih. Tidak ada motivasi bengkok, tidak ada niat untuk menguntungkan diri sendiri, ya, tidak ada kebusukan di sana. Itu yang pertama, modalnya. Hati kita, hati orang percaya sudah disucikan oleh Tuhan dengan pekerjaan Kristus, sehingga hatinya bersih dan murni. Sehingga ketika nanti dia bisa melakukan kasih, kasihnya itu murni, tulus ikhlas, sungguh-sungguh, segenap hati. Tanpa pemurnian di dalam, kasih kita itu nanti akan kecampuran dengan berbagai macam unsur-unsur egoisme kita, yang tadi ya, cari perhatian dan sebagainya. Bagian pertama, modalnya itu. Kalau Petrus mengatakan kamu sudah punya modal hati seperti itu, sekarang perintahnya adalah hendaklah, gitu kan? Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Teman-teman, di bagian ini, perintah ini sebenarnya ada 3 hal. Ada 3 hal, karakter kasih, penerapan kasih, pengamalan kasih orang percaya itu seperti apa. Yang pertama adalah kasih itu harus nyata dalam perbuatan. Karena kata yang dipakai adalah mengamalkan. Kasih yang tulus ikhlas, betul enggak? Mengamalkan. Ya. 1 Yohanes 3:13, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Jadi kasih sejati sebagai umat Tuhan adalah kasih yang nyata, real, enek pekerjaannya. Ada karya nyatanya, ada perbuatan nyata. Iso ditonton, iso diukur, iso dihitung. Tidak wacana tok gitu ya. Wacana tok, retorika, dobos kok. Aku mengasihimu, bukti ini. Apa saja, ya? Di ayat itu tidak menyebutkan perbuatan kasih apa saja, tapi di ayat-ayat lain kalau kita lihat itu, kalau kita PA biasanya kita namanya itu referensi silang. Perbuatan kasih yang nyata itu yang kayak apa sih? Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dengan saling membantu. Kalau kita ngomong aku mengasihimu, ora tau ngewangi, gedes, bukan pengalaman, bukan pengamalan kasih yang nyata. Ngewangi. Kancane banding gembos diwangi nyuruh, ora dilok-lokke ngono. Kapomu kapan? Kasihan deh lu, malah donan-donan. Diwangi nyuruh. Nek perlu kowe nganggo pitku, aku tak sing nyuruh pitmu, ora nek sing ngene ya. Tapi saya dulu pernah melakukannya ya.
Jadi malam-malam kami jadi pengurus persekutuan siswa Kristen Surakarta ya. Kami ada acara, saya lupa ya, Natalan pasti sampai malam sekali. Sampai malam sekali, kemudian salah satu panitia teman saya SMA, Mbak Derni namanya, sekarang dokter. Itu sepeda motornya gembos, kebanan. Saya belajar menerapkan kasih. Yang saya katakan adalah, Derni kamu pakai motorku, bawa pulang. Saya nuntun motor dia, tak tambahke sesok hijau. Menerapkan kasih itu real, nyata dengan bentuk saling membantu. Lihat sekitarmu. Kamu mengasihi orang tuamu, apa yang bisa dibantu? Orang mau repot ketok. Ngewangi orang tuanya ini bentuk kasih pada orang tua. Betul enggak? Teman, tetangga, teman gereja, teman sekolah, siapapun. Kalau saya mengatakan saya mengasihi dia, saya membantu dia, nomor satu. Saya suka membantu. Kalau tidak, berarti pertanyaan, apakah sudah mengamalkan kasih yang nyata? Nomor dua, Yakobus 2:8-9. Akan tetapi, kalau kamu menjalankan hukum utama yang tulis dalam kasihlah sesama manusia seperti itu. Kamu berbuat baik, tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi Yakobus itu mengatakan, kalau kamu berbuat baik, jangan memandang muka. Jadi waktu bantu itu karo merem. Oh bukan itu maksudnya. Artinya ojo beda-beda, karena Yakobus itu melihat jemaat itu, iya dia menyatakan kasih berbuat baik. Nek milih-milih, nek wong sugih dibantu, nek wong larat orang. Ini wongnya rapati setil iki, wah ini rapati kekinian rodok kuno rasa diwangi. Wah tapi iki anak wong sugih diwangi, gitu ya. Jadi hati-hati. Salah satu kritik Yakobus kepada gereja pada waktu itu adalah kamu gereja seringkali membeda-bedakan orang. Untuk orang yang kaya mbok hormati, tetapi orang yang miskin gak punya apa-apa tidak kamu hargai, tidak kamu kasih. Nomor satu, penerapan kasih itu berbuat baik pada orang lain, membantu orang lain. Nomor dua, bantunya tidak boleh pilih kasih. Siapa yang harus dibantu? Dibantu. Siapapun itu, agama ini beda, siapapun itu. Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang, tidak cuma mati untuk orang Kristen, betul? Apa nek wong tiba ning dalan mbok takoni sik agamamu apa, Mas? Wah, beda karo aku, ora usah tak tulungi wae, enggak bisa. Saya Mas, penghasilanmu per bulan piro? Wah, gitu iku rapati, kira-kira sate wangi wae. Iya. Jadi nomor dua, penerapannya adalah melakukan kasih itu tanpa memandang muka, tidak pilih-pilih siapapun dia. Kadang-kadang kita tahu ada orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat ya, bahkan oleh jemaat kadang-kadang disingkiri karena dianggap kurang layak dan sebagainya. Tidak bisa. Kasih yang sejati itu mengasihi tanpa memandang muka. Jangan cuma mandang dompet, tapi pandanglah muka. Oke, baik. Berikutnya 1 Korintus 9:12. Sebab layanan kasih yang bersih pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Nomor 3, buktinya saya tindakan kasih nyata adalah sebagian harta saya, uang saya berikan pada orang untuk membantu orang. Simple. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kamu belum pernah memberikan uangmu sendiri untuk bantu orang, bel gedes kalau ngomong tentang mengasihi. Karena salah satu ujiannya begitu, teman-teman kadang-kadang, aku gelem urun tenaga, ini gak urun duit. Wah itu pertanyaan itu. Ya. Karena bagi Tuhan, di mana hartamu berada. Ya. Jadi tidak cuma tenaga, orang pikiran ya. Kadang-kadang gitu ya. Ucapan terima kasih kepada segala pihak yang sudah membantu dalam berbagai bentuk, baik moral maupun material. Seperti material, ya moral itu orang penting. Ya orang mau moral tak, ya moral dan material. Artinya ada orang-orang yang berpikir bahwa manunya uangku sendiri, hartanya tak mulai pakai angin-angin nyambut gawe lembur, besok mati sore, juga uang. Lakukan itu. Cacile-cile wis duwe harta perlu duwe. Mosok ora entuk sangu, itu kan. Entuk sangu sebagian dari budget GoPay-mu gitu. Go jajan uang gitu ya. Nontonin uang keluwen, Kak, kalau tubaske GoPay niki tidak. Kadang-kadang waktu luring itu kan di kampus banyak sekali acara. Kadang-kadang kalau akhir tahun bulan Desember itu adalah cuci gudang karena semua mahasiswa pengen ujian skripsi. Ben orang bayar semester berikutnya. Wah itu sedino iso ping 5. Padahal sak ujianku ya nek seneke enek segane itu. Mosok tak angan kabeh cacah 5. Ya, tapi ada orang yang disimpen tenan lho. Wah lumayan stok seminggu ya, lebone kulkas kabeh gitu ya. Wes seminggu panganan podo kabeh roti kecil kabeh juga. Ya. Tetapi kami di keluarga kami kalau turah kasihkan orang. Kadang-kadang bawa kerdus banyak itu pulang dari kampus itu ya, di perempatan jalan ini saya melihat ada yang orang kaget atau orang minta-minta, orang ngamen, Pak makan malam, bagi jangan egois. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya itu, ketika panennya melimpah dia mikir asik panennya melimpah nih, mari kita bikin gudang yang lebih besar. Kenapa? Pengen dipek dewi. Bagi. Tuhan Yesus mengatakan simpanlah hartamu itu di surga, di mana ngengat dan karena tidak bisa merusakkan, pencuri nggak bisa ngambil.
tabungan Anda di surga seberapa banyak? Lebih banyak mana dibandingkan dengan tabunganmu yang GTN? Nabunglah sebanyak mungkin di surga dengan cara memberikan pada orang yang tidak bisa mengembalikan. Nah, iso balik kayak itu jadi ngili orang akeh. Berikan kepada orang yang tidak mungkin bisa mengembalikan kepada Anda. Itu ngutangi Gusti Allah itu. Kan itu kami, kebijakan kami di rumah ya, penerapan praktisnya. Kalau kami nyumbang pejabat, kami nyumbangnya sidik. Wes sugih mau tak sumbang oke. Tak paske subuhane. Nah, itu subuhane itu modal ning kene kira-kira 35.000 bayar 35.000. Tapi begitu yang ngasih undangan itu adalah petugas parkir sepeda. Kami memberikan sumbang itu lebih banyak. Kenapa? Dia lebih membutuhkan dan orang mungkin dia balik itu. Karena modal pejabat kan dicatet itu. Orang tua kita kan ben Mas Wahyu karo Mbak Nini kuwi dadi mantan wong tuane nyateti ning buku tamu. Sopo nyumbang piro? Kenapa? Soben kudu baleke minimal padha. Betul enggak? Berikan pada orang yang tidak mungkin mengembalikan kepada Anda. Itu berarti ngutangi Gusti Allah. Sing nyaur sapa? Gusti Allah. Jadi ungkapan lemah teles Gusti Allah sing bales ki real. Ya. Berikan pada orang yang tidak mungkin mengembalikan. Wis. Nah, mbok ngantek kiamat ra mungkin balik gitu ya. Wis. Gusti Allah sing balik. Suatu saat ngundang Mbak Ruth untuk cerita tentang hal itu. Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang dialami Mbak Ruth. Ya. Oke, baik. Terus 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tindakan kasih yang nyata berikutnya kalau menurut Paulus adalah mengampuni orang lain yang bersalah. Berminggu berdoa Bapa kami toh, ampunilah orang yang bersalah pada kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami toh. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu nggak ngampuni saudaramu, jangan harap dosamu sudah gunung anakmu diampuni oleh Tuhan. Penerapan kasih nyata adalah mengampuni orang yang bersalah. Siapa yang di sini masih nyimpan kesalahan temannya? Zaman TK loh, giling-giling nanti saya gitu. Udah dulu tahun juga aku lorok, ya, kita yang nonosok tak cuit punten ya, tak tulari COVID kan, wah kok sih sana. Tak cedai buka masker tak patuk ya, wah kok bukan. Tidak, dikatakan kasih itu menutupi banyak dosa. Artinya menutupi banyak dosa itu bukan enak kesalahan ditutup-tutupi, enggak. Tetapi kasih itu cover up all the sin. Jadi ketika ditutup dengan kasih, saya sudah nggak ingat lagi kesalahan orang. Forgive and forget. Aja mau forgive tak, kadang-kadang gitu orang dunia itu ya. Kowe tak maafkan ini tidak akan kulupakan. Oh lah, ngopo? Berarti orang memaafkan kowe. Padahal Gusti Allah itu, dia mengatakan kalau dia mengampuni, dia tidak lagi mengingat kesalahan kita. Kalau pas Bujono Suci, ya kutipan dari Mazmur itu kan ya, dia tidak lagi mengingat kesalahan kita. Sejauh timur dari barat dijauhkannya kesalahan kita dari kita. Jadi sudah atuh banget. Sehingga ketika Tuhan melihat kita yang sudah diampuni, dia sudah tidak melihat kesalahan itu lagi. Karena sudah dilemparkan sejauh timur dari barat. Tapi kita, ketika kita masih mengingat kesalahan orang yang katanya kita sudah ngampuni, masih punya kepahitan, jembok simpen, jembok catat, itu berarti belum menerapkan kasih dengan sempurna. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa, segala macam dosa. Teman-teman, kalau Gusti Allah itu mau mencatat dan mengingat semua dosa kita, wah iya betul nggak? Lagi mau tanya itu dosa, nah, iya. Saya berangkat ke sini tadi juga dosa banget ya. Kenapa? Gara-gara pagi-pagi saya dapat WA dari Wadek 1. Bahas nanti siang ada rapat, kita akan minggu-minggu rapat, jadi sepanjang perjalanan tadi saya ngomel terus itu. Terus gak itu saya tekan harus khotbah kok anyar lagi ya. Tunggu saya mau nambut tuh, coba nek dicatat ya. Ngapa kowe itu mau nesu-nesu. Setengah jam numpak motor kok Solo tekan popongan kok nesu terus ngomong. Jangan mengingat kesalahan orang. Siapapun itu, kesalahan orang tuamu, kesalahan temanmu, kesalahan gurumu, kesalahan orang lain. Karena tidak mungkin teman-teman, tidak mungkin kita tidak pernah disakiti oleh orang. Pasti, wong ning donya kok, isine wong dosa kok. Pasti kita akan konflik. Tapi menerapkan kasih berarti melupakan itu semua. Coba kemudian. Ibrani 10:24. Dan mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perbuatan kasih yang nyata, pengalaman kasih yang nyata ditunjukkan dengan memperhatikan orang lain dan mendorong dia. Wih, Mbak Teri lagi di pinggir pagar memperhatikan dorong. Bukan. Mendorong dalam kasih, artinya saya memikirkan, saya memperhatikan orang, kemudian saya mikir, iya yo caranya supaya Mas Wahyu itu bisa lebih kuat lagi dalam kasih dan perbuatan baik. Apa yang bisa saya bantu? Untuk menolong dia menjadi semakin mengasihi, untuk menolong dia semakin efektif mengerjakan pekerjaan baik. Itu kasih.
Dan itu hanya bisa terjadi di dalam persekutuan. Kan ra mungkin urip dhewe arep mendorong orang lain. Nah sapa itu ya? Kan tetep kudu ketemu wong liya. Perhatikan, apakah kamu pernah melihat kita hidup di zaman yang sangat egois, teman-teman? Kabeh wong mikir awake dhewe. Mikir kemajuannya, mikir prestasinya, mikir piye caranya aku semakin moncer, semakin punya posisi yang tinggi. Tetapi jarang sekali orang yang mikir, bagaimana ya saya bisa membantu orang ini supaya karirnya beres? Bagaimana ya saya membantu teman saya ini supaya dia semakin berkembang di dalam bakatnya? Itu kasih yang sejati. Angel ya, angel. Ketua Kristen nyata angel, cuma udah gampang kok. Terakhir, bukan terakhir sebenarnya, tapi yang saya catat karena masih banyak lagi. Terus pokoknya harus denger ya, pokoknya pun ini PR ya. Ya, Filipi 2 ayat 1 dan 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah bukti kamu mengasihi orang lain adalah kamu menjaga kesatuan di antara kamu sendiri. Ora do patuh dewe-dewe. Karena saling egois, mementingkan diri sendiri loh, kemudian jadi konflik. Ukuran kasih adalah apakah saya bisa hidup berdamai dengan orang lain. Tidak egois mikirkan orang lain sehingga mencegah konflik, menjaga kesatuan. Oh cuma malah jadi provokator, wah malah diobor-obor ini gue malah tambah panas suasananya itu ya. Itu bukan kasih itu. Kasih itu adalah ketika ada konflik, dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa satu, bisa damai. Orang nambahi perkara, malah kasak kusuk, gosok sana, gosok sini, gen rame, dan kita nonton asik, kata. Oke ya. Pengalaman kasih yang nyata nomor 1. Mengamalkan kasih menurut menurut 1 Petrus itu adalah satu, itu harus ada perbuatan yang nyata. Tadi contoh perbuatannya daftarnya, mulai dari berbuat baik sampai menjaga kesatuan dan persatuan. NKRI harga mati. Iya no. Jadi kan cocok ya. Jadi itu warga negara yang baik. Karena prinsip Alkitab itu NKRI harga mati. Orang serah orang kuat antar golongan. Nah, ini apa rasa disensor yuk, dengan YouTube aman. Kemudian yang kedua dikatakan karakter kasihnya itu adalah kasih yang tulus ikhlas, yang sungguh-sungguh dan segenap hati. Ada tiga sifat kasih yang dituntut atau yang diminta oleh Tuhan melalui Rasul Petrus. Yang pertama adalah kasih yang tulus ikhlas. Bahasa Yunani itu anupokritos. Teman-teman tahu pokritos? Kita lihat hipokritos, munafik, hipokrit. Ini anupokritos artinya tidak berpura-pura. Yang pertama, kasih sejati itu tidak pura-pura, tidak sedang acting. Kata pokritos itu dipakai untuk pemain drama. Jadi pemain drama orang Yunani pada waktu itu kalau mereka main drama itu pakai topeng. Makanya kan kalau teman-teman lihat ikon di komputer itu kan ada topeng, satunya ketawa, satunya sedih, topeng itu. Jadi kalau mereka masih uang-uangnya podo memerankan perang sedih, ambil topeng yang sedih. Petrus mengatakan kalau kamu mengasihi jangan pura-pura. Jangan hanya di depan orang untuk action supaya dilihat orang, tetapi tulus ikhlas. Tidak sedang bermain sandiwara ketika melakukan perbuatan kasih. Kenapa? Karena bisa loh orang melakukan perbuatan kasih yang daftarnya 8 tadi, tapi melakukannya dengan bersandiwara. Aslinya jadi orang di depan Mayang Wahyu di apik-apik mengguri. Bisa saja begitu. Nomor 1 ya, tulus ikhlas itu artinya tidak berpura-pura, real, tulus. Sincere. Apa yang di dalam hati sama dengan apa yang keluar. Nomor 1. Nomor 2, sungguh-sungguh, ektenos. Artinya rajin, tekun, terus-menerus, tidak asal-asalan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Ya. Membantu orang itu bisa sak-sakai loh, betul enggak? Sebenarnya bantu, yang penting aku harus bantu. Tidak. Tapi dia sungguh-sungguh. Iya caranya supaya saya bisa berikan yang terbaik ketika membantu orang. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik ketika mendorong orang dalam kasih. Jadi tidak asal formalitas yang penting wes melaku. Itu bukan sungguh-sungguh itu. Itu artinya formalitas. Sing penting ono kan gitu kan. Ya. Dan kita kan suka protes, wah itu formalitas kok gitu. Ya. Nek kartu nomor undian itu formalitas kok itu paling hadiah ora ono gitu ya. Ono lah kayak ya, jangan formalitas tapi sungguh-sungguh. Dalam ibadah gereja pun kadang-kadang itu orang hanya formalitas, betul enggak? Tapi tidak sungguh-sungguh. Saya itu sering dulu waktu Mas Wahyu dan teman-temannya itu masih siswa masih dengan saya itu. Nah, Arab Sidi, awas yo. Ketika mengatakan inggih kanthi gumolong ing manah ora entuk mau formalitas, tapi sungguh-sungguh mengatakannya inggih kanthi gumolong ing manah. Karena ada orang sing ya mau apalan tok itu ya, takone tok Pak Mendito.
Apakah kamu percaya? Ya. 1, kamu berdosa jalai dan sebagainya. Apa jawaban saudara ini? Ya, dengan segenap hati. Ini sing ora tekan hati ini, ora sungguh-sungguh. Ya mau ngapalan, Pak? Kasih yang sejati itu adalah sungguh-sungguh, tidak formalitas, tidak asal. Saat ini nanti kalau sudah jadi orang tua agak besar lah, sing cilik-cilik udah kroso, tapi kalau untuk gede, anak aku, abdi itu SMA kan dia sudah semester 1, pening itu sudah. Kuwi ngrasake kalau mereka diminta mengerjakan suatu ora sungguh-sungguh. Le nyapu ya, nyapune sasaing rumah nyel banget to. Nyapu tenanan itu ya. Ini kan sing penting, ini kan mesti nyapu. Kadang-kadang saya berkata, Mas, ngepel itu bukan untuk membasahi lantai. Soalnya kadang-kadang nek wis teles wis cukup to. Padahal kan ora. Ngepel itu digosok nganti resik. Sungguh-sungguh atau sekedar? Apakah perbuatan kasih kita sungguh-sungguh atau sak-sae? Alah, yang penting memenuhi syarat. Syarat. Nomor 3, segenap hati. Bahasa Yunaninya kardia. Kardia itu kardia jantung ya. Kardiovaskular kardia. Cardiac arrest. Artinya ketika dia melakukannya itu dengan seluruh perasaan, dengan passion, dengan semangat. Tidak cuma mengerjakan tanpa hati. Kita tahu kadang-kadang, kita tahu ada orang yang mengerjakan perbuatan kasih ning atine ra melu jane. Ini mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu masalah kualitas pekerjaan, asal-asalan apa enggak. Tapi yang ini adalah hatinya ikut enggak di sana. Perasaannya ikut nggak di sana ataukah mengerjakan dengan hatinya sebenarnya indel, anyel, nih gandeng dikongkon bapak dilakoni gitu ya. Enggak, passionate berarti dengan segenap hati. Iya, saya mau, saya siap. Ya. Terakhir, tenang, makan siang masih lama. Pesertanya semoga wabe ya. Makan siangnya mau apa gitu? Lawe apa gitu? Ayam bakar apa? Nila goreng. Biasanya restoran ini menu ya gue juga ya. Ayam bakar yang goreng nila. Wak kiri orang enak ya. Ini tahun baru. Kadang-kadang ya rotok sadis ya. BKC Karanganyar itu kira Jokowi dingu dalam rangka tahun baru toh. Kok sadis mentok becak. Ini nggih sok enak. Kok yo dingu. Pleki tong sayang. Teman-teman nenggon perapatan ini Bejen itu kan ada beberapa orang menyebarkan brosurnya yang apa Istana Kelinci apa Dunia Kelinci itu kan ya, konsepnya adalah Taman Kelinci, konsepnya adalah orang makan di sana tapi bisa bergaul dengan kelinci-kelinci juga ada. Jadi putih manis sate. Aku mikir oh ya tak ya Dek ini tadi yang bawa les-les loh Dek. Yang di Tegal kan juga begitu ya, ada yang domba cempe itu, jadi mereka bermain dengan cempe, habis itu makan sate. Ya ampun, ini mau lagi ya Pak ya, saya lucu mau lagi. Jadi kalau teman-teman ke Taman Kelinci, main dengan kelinci, pesono nila, aja pesen kelinci. Oke. Karakter yang ketiga dari kasih yang diharapkan oleh firman Tuhan adalah kasih yang saling, dikatakan saling mengasihi, love one another. Jadi nggak satu arah teman-teman, 2 arah. Saya mengasihi tapi juga saya dikasihi. Mungkin teman-teman berpikir bahwa paling angel itu mengasihi orang. Oh enggak, dikasih orang itu juga susah. Ada orang-orang yang terlalu sombong, merasa cukup dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak dikasih orang lain. Aku butuh bantuan orang lain, aku tidak butuh perhatian orang lain, aku tidak butuh dorongan dari orang lain, aku butuh duitmu, aku bisa ngapain dewe. Tetapi di dalam persekutuan, di dalam Tuhan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kita itu didesain untuk hidup bersama. Ya, beberapa ayat. Nah, misalnya untuk 1 Petrus 2:9 kan yang terkenal itu, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu kan jamak semua itu. Bangsa, umat, itu kan wong akeh, orang wong siji. Artinya ketika kita dipanggil menjadi umat Tuhan, itu adalah komunitas, keseluruhan. Ya. Dipanggil di dalam keluarga Allah. Di dalam Roma pasal 12 dikatakan kita itu seperti tubuh yang berbagai macam anggotanya. Sehingga setiap orang itu akan saling membutuhkan. Karena itu penerapannya adalah menerapkan kasih itu harus dalam konteks di dalam persekutuan. Tidak bisa sendiri teman-teman, kita nggak bisa hidup sendiri. Saya mengerti bahwa selama COVID itu memang sulit sekali menerapkan kasih secara real. Kenapa? Virtual kabeh loh, ora iso ketemu, ora iso dan sebagainya. Jadi kesempatan untuk bersama itu kesempatan yang berharga walaupun virtual juga.
Tidak bisa mengasihi orang lain kok dhewean arep ngasihi sapa wong dhewean. Ning pulau terpencil arep mengasihi sapa aku ora iso. Kan harus ada objeknya. Dan orang lain bisa mengasihi kita. Karena itu nasihatnya penulis Ibrani dikatakan, mari kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dan kasih dan bekerja baik. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa soliter. Oh, cukup aku dewe karo Gusti Allah, orang eneng. Kenapa? Karena Gusti Allah memerintahkan hiduplah bersama. Hiduplah bersama. Bersama orang lain. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, melakukan persekutuan itu dan saling menasihati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu perintah. Karena kamu sudah ditebus, hatimu sudah dikuduskan, hatimu sudah dimurnikan, sehingga kamu sekarang bisa mengasihi orang lain. Tetapi kasih yang diminta adalah kasih yang real, kasih yang nyata dalam perbuatan. Orang mau ngomong. Dan ketika melakukan berbagai macam tindakan kasih itu, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan tulus ikhlas, lakukan dengan segenap hati, dalam konteks kebersamaan. Tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita. Tuhan menempatkan orang lain untuk menolong kita. Demikian pula sebaliknya. Teman-teman nanti silahkan dipikirkan. Dan di sana ada catatan ya, ada 4 pertanyaan penerapan yang teman-teman bisa pikirkan. Saya ada di mana nih? Apakah saya sudah mengalami penyucian dari Allah itu? Hati saya sudah bersih, tapi saya masih kesulitan menerapkan kasih yang nyata. Yang mana? Gak suka bantu, yang pura-pura, ya, gak mau kehilangan duitnya ya. Aku ron tenaga we, ya. Saya akan berikan dukungan moral, ora tahu dukungan material, itu moral terus ya. Lakukan itu semua. Mana yang paling lemah? Jangan semuanya, pilih salah satu. Saya selama ini kayaknya kok tidak peduli dengan lingkungan saya ya, nggak pernah mau bantu orang lain. Ambil itu sebagai penerapan. Teman-teman, kunci pertumbuhan itu adalah semakin lama semakin banyak. Mas Wahyu itu tidak serta-merta langsung jadi dhuwure sakmono itu. Dia ben tau cilik. Ini gandeng bedino dipakani ya. Terus sedikit. Sidik-sidik, jangan pengen langsung setinggi Mas Wahyu. Pertumbuhan itu hari ke hari. Hari ini saya melakukan satu penerapan. Besok satu penerapan lagi. Besok satu penerapan lagi. Dalam 1 tahun ada 365 penerapan yang dikerjakan kalau itu tiap hari. Itu hidup Anda akan berubah, uang akan pangling dia kan. Kenapa? Tahun depan tanggal 31 Desember pas perayaan tahun baru saya bilang kira karo gawe apa jenenge resolusi tahun baru itu ternyata sudah banyak sekali berubah. Jangan kayak saya saben tahun baru kok resolusinya podo jalan pagi, ngurangi makan. Dari tahun ke tahun pernah pakai kuwi terus kira mati-mati. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita mendoakannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kepada kami modal hidup untuk bisa mengasihi orang lain. Kami sudah disucikan, hati kami sudah dibersihkan, dimurnikan oleh karena pekerjaan Tuhan Yesus di salib. Darah-Mu sudah terpercik pada kami dan menyucikan kami. Sekarang kami punya kekuatan, punya kuasa, punya modal untuk bisa mengasihi orang lain sesuai dengan standar Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami untuk tidak putus asa, untuk terus mengamalkan kasih kami dalam perbuatan yang nyata, melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan segenap hati, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mari Kau berkati adik-adik saya dan semua yang hadir di tempat ini. Tuhan berkati supaya hati mereka bertambah-tambah, digerakkan Tuhan untuk mengasihi orang lain dengan perbuatan yang nyata, dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan pujian, tetapi membawa semuanya itu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau layak untuk kami muliakan dan dengan puji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada Mbak Inci. Rise affection for your generation. Rise affection for your generation. Teman-teman, mari kita merespon firman yang telah disampaikan dan kita dengarkan barusan, menyanyikan pujian menyenangkan.
kepada Bapak Pendeta Trisno Galoka Utomo, wakil tempat kami berikan. Selamat siang, salam. Puji Tuhan, kesempatan yang indah kita nikmati bersama dalam Natal sederhana Komisi Pemuda Remaja GKJ Arjosari hari ini, Minggu 16 Januari 2022. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Hascaryo yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam Natal Pemuda Remaja GKJ Arjosari pada siang hari ini. Pesan Natalnya sangat mengesan, seperti juga khotbah pada minggu hari ini, yang intinya bahwa kita yang sudah mendapat kasih karunia Allah, sudah disucikan, apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah dijabarkan panjang lebar, saya tidak khotbah lagi, hanya mengingatkan saja, monggo kita lakukan dengan tulus ikhlas. Jangan nek wong Jawa ngarani ojo lamis, tidak berpura-pura, tapi dengan sungguh-sungguh ikhlas, kemudian sepenuh hati, dan kemudian real, tidak hanya wacana, tidak hanya pikiran, tapi juga ada tindakan. Terima kasih Pak Hascaryo. Ini untuk memotivasi nanti ada pencalonan majelis baru, karena mau tidak mau ini generasi penerus. Nanti kelompok 1 Pak Taretno akan lereh, calonnya Pak Andika. Ayo dari kaos katanya. Kemudian nanti kelompok 3 Pak Radiat Moko juga lereh, Mbak Tini yang maju. Atau Mas Pri. Maka nanti jawabnya juga jangan hanya nggih, kanthi golongannya tapi tidak hati, tidak sepenuh hati. Nah, tapi harus dengan sungguh-sungguh ya Pak ya. Pertanyaan lagi, aku sudah diselamatkan, sudah disucikan, ada kesempatan untuk ambil bagian dalam berkarya bersama Tuhan, salah satunya melalui majelis gereja. Matur nuwun Pak, dimotivasi. Ini memang sengaja kami mencoba untuk regenerasi, memunculkan keluarga-keluarga muda, mulai dari Pak Prastiawan, mulai dari Mas Witanto, dan muncul Mas Wahyu, tinggal yang lainnya menunggu. Ya, itu sekali terima kasih atas renungan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk benar-benar berbagi kasih pada sama kita sebagai wujud ucapan syukur pada Tuhan. Yang kedua, terima kasih juga pada Komisi Pemuda Remaja yang meskipun dalam situasi pandemi masih bisa melaksanakan Natal secara offline, dan ini menjadi awal. Kemarin sudah anak sekolah minggu, remaja pemuda sekarang ini, dan nanti juga harapannya komisi-komisi yang lain sudah mulai rindu untuk ada pertemuan-pertemuan. Komisi warga dewasa, komisi adiosro juga sudah kerinduan untuk bisa bertemu, termasuk juga kegiatan di kelompok-kelompok Pak. Memang benar bahwa kalau hanya online, DWA nang omah meh andum berkah bagi kasih, tapi dengan kita bersama
kita bisa mewujudkannya. Itu kemudian yang ketiga, kiranya ini menjadi momen penting, momen yang semakin menggugah kita. Meskipun pandemi, kita tetap juga harus waspada, hati-hati, tidak boleh sembrono. Kita juga mendukung apa yang menjadi program pemerintah, protokol kesehatan. Kita kumpul boleh, tapi juga harus memperhatikan. Dan yang terakhir, mewakili dari Majelis GKJ Asari dan segenap warga GKJ Asari mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Kiranya damai Kristus menyertai kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Matur nuwun. Pak Des. Ya. Teman-teman, Christ affection for? Nggak semangat nih Mbak. Coba dengarnya itu ke situ deh. Lemes nih Mbak, lemes. Coba Mbak Evi ya. Oh, Christ affection for? Ini kayaknya soalnya udah pada lapar nih kan ya. Oh udah. Udah dari pagi ya Mbak ya. Berarti udah di penghujung acara Mbak kita. Iya, kita masuk ke penghujung acara. Udah mau selesai. Iya. Nah, ini kita sebelum kita menikmati fellowship dan makan gitu. Kita ini mau ada apa Mbak? Kita mau doa dulu ya Mbak. Kita mau doa persembahan, doa makan sekaligus doa penutup. Minta tolong Mas Wahyu. Sebelum berdoa, nanti habis ini kita akan foto bareng ya. Jadi nanti jangan pulang dulu. Tapi biasanya nggak mungkin pulang ya, belum makan lagi. Setelah makan, tapi habis ini kita mau foto bareng. Terus sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menikmati segala kemurahan dan kebaikan Engkau pada pagi hari ini. Kami menikmati kebersamaan sebagai saudara seiman, bisa bertemu setelah sekian lama kami tidak bertemu. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami juga bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh mendengar Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kami. Kami berdoa supaya hal-hal yang telah Tuhan taruhkan ke dalam tiap-tiap kami saat ini oleh Roh Kudus, mari Engkau yang menjagai supaya tiap-tiap kami yang ada di sini boleh mengambil penerapan praktis dan boleh mengalami perubahan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kalau siang hari ini Tuhan telah menyediakan berkat jasmani juga melalui rumah makan ini. Kami berdoa untuk setiap makanan dan minuman yang akan kami nikmati nanti, supaya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan dari segala sakit, penyakit, dari segala hal yang tidak baik. Tuhan berkati supaya itu bisa memberikan manfaat bagi tubuh dan kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk segala karyawan-karyawati Kristo ini yang sudah menyiapkan semuanya bagi kami. Tuhan berkati ini juga. Terima kasih. Kalau setelah itu nanti kami mau pulang, mari Tuhan yang menjagai, melindungi perjalanan pulang kami. Tuhan pertemukan kami dengan keluarga kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih. Berkati kami supaya hidup kami belum menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.